sama nggak sunat. Kok dipermalukan pula? Yang harus malu itu ente. Karena ente setara dengan teman-teman. Artinya Bang Suma sependapat dengan teman-teman. Nggak usah begitu. Kita ditonton ribuan orang lu. Iya, ribuan orang lu. Justru itu ditonton. Saya melihat anjing lewat dan saya melihat ente lewat, sama-sama nonotnya nggak bersunat. Orang Yahudi lewat, orang Islam lewat, nonotnya disunat. Ente sama anjing sama-sama nggak sunat. Maaf nih, fakta real. Jadi kalau berbicara mengenai malu tidak malu, ente yang harus malu. Setan tidak sunat, ente tidak sunat. Kutanya dulu sama lu. Setan itu sunat nggak? Setan itu sunat nggak? Santailah kita kan sedang menunjukkan siapa yang kita teladani. Saya tidak menghujat. Bang Suma kan yang ini berbicara mengenai dipermalukan atau tidak dipermalukan. Iblis itu sunat enggak? Enggak. Ente sunat enggak? Enggak. Bedanya dengan ente iblis itu apa? Ya enggak ada. Sama-sama makhluk yang tidak disunat. Izin Bang Rongit. Jadi enggak usah kau bahas sunat. Kami semuanya sunat. Yesus sunat, Tuhan yang kau sembah itu sunat. Kami sunat. Iblis tidak sunat, ente tidak sunat. Ente dan iblis selevel. Udah, gak usah bahas itu. Kau mempermalukan Kristen yang lain. Gak usah. Ya, izin Gurunda Juma, saya mau bertanya nih, Gurunda Juma, boleh nggak? Oke, Kalam, oke silakan. Nah, Kilam, tapi waktunya dibatasi ya, karena tidak boleh tantrum, karena saudara-saudara kamu juga banyak di sini ya. Beri kesempatan yang lain. Silakan, Kalam. Siap. Yang edukatif dong. Kenapa saudara Juma ini sholat Jumat 7 kali sehari, di mana Allah itu menetapkan bahwa hari-hari itu seminggu ada 7. Gimana kira-kira? Silakan Adinda Juma ya. Oke, lanjut. Pertanyaan apa iki? Pertanyaan apa ini? Dia enggak bisa jawab itu. Pertanyaan berat itu. Jangan tanya begitu. Pertanyaan berat. Pertanyaan apa ini? Berat pertanyaan. Al-Quran datang. Dengar. Al-Quran datang itu hanya mengajarkan pokok-pokok hukum. Bukan sepele. Marilah kita menikmati asmara karena suami saya dalam pernikahan. Bukan kayak gitu di Al-Quran. Al-Quran itu mengatur hal-hal penting terkait dengan hukum agama. Kalau berbicara mengenai hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu perintah. Sekarang mana perintahnya Minggu? Ada enggak? Ada enggak perintah Minggu? Nah, siapa yang kau sembah hari Minggu? Sementara Kristen itu bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa Kristen ini? Kristen bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Karena terbukti hari Minggu mereka menghambakan diri. Nanti yang ada bilang, kami tidak menghambakan diri loh. Lalu ngapain di gereja? Bersekutu. Bersekutu untuk apa? Untuk bernyanyi. Bernyanyi untuk apa? Untuk memuji. Memuji siapa? Sedangkan kalian itu bukan hamba Tuhan. Berarti kalian memuji siapa hari Minggu? Menyembah siapa hari Minggu? Mana perintahnya? Ada? Gak ada. Gak ada perintah hari Minggu itu. Kalian mendapat bisikan dari alam goib untuk ke gereja beribadah kepada sosok yang keluar dari kubur. Ada perintah nggak? Nggak ada perintah secara tertulis, eksplisit itu nggak ada. Jadi kalian melakukan itu karena bisikan makhluk goib. Makanya kalian ke gereja menyembah makhluk goib tersebut. Paham sampai sini? Master bertanya terlalu keras sih, berat itu. Dia nggak bisa jawab itu, Master. Buktinya nggak ada jawaban. Kita sudah menjawab, udah dijawab bahwa Al-Quran itu Master, tidak mengatur hari-hari. Itu loh. Yang lain aja, sekarang pertanyaan saya, perintah ibadah minggunya mana? Ya nggak bisa dijawab ya Saudara Juma ya. Memang nggak bisa. Perintah ibadah hari minggunya mana? Iya sebentar Saudara Juma. Maksud saya gini loh. Langsung dijawab dong. Perintah sebentar, sabarlah. Hari minggunya mana? Ya kan? Sabarlah. Maksud saya gini loh. Kalau bertanya, perintah ibadah hari minggunya mana? Iya, ini kok saya nggak dikasih kesempatan ngomong sih. Saya bertanya, perintah ibadah hari Minggu iya, mana? saya akan jawab. Ini bagian dari jawaban saya. Silakan. Ini bagian dari jawaban saya. Silakan. Jadi
Jadi begini ya, itu kan sholat setiap hari Jumat, dan sholat Jumat itu 7 hari sekali. Bagaimana kalau seandainya Allah menetapkan hari-hari hanya 5 gitu loh? Jadi sholat Jumat Anda kan nggak tepat waktu lagi. Aduh. Apa pertanyaan? Oke, Master. Oke, sudah nggak ada ya, nggak kamu bikin Nggak ada pertanyaan apa? jawaban. Bagaimana 7 hari kalau Tuhan menciptakan 5 hari? Apa itu coba? Oke, Honda silakan bertanya lagi ke Guru Honda. Edukasi ya ke teman-teman. Jadi tentang perintah hari Jumat itu sudah ada ya di Al-Jum'ah itu ayat nomor 9 dijelaskan seperti yang disampaikan Guru Jum'ah. Sudah terjawab ya. Oke, Honda silakan. Belum Enggak, dijawab. pertanyaan Gurunda belum dijawab. Silakan dijawab dulu. Oke, Master. Oke, Honda. Oke, pertanyaan Gurunda tadi, Honda mungkin bisa sebelum membuat pertanyaan ditanggapi dulu, si Kalem tidak bisa menjawab. Ada perintah beribadah hari Minggu. Silakan mungkin bisa ditanggapi. Honda, silakan. Bal tidak menghargai dan Bal kita Zuma. pun juga Belum ada sih. dijawab udah dipotong, gimana sih? Ayo. Ya, silakan Honda, silakan. Saya. Dan kita kan di situ ada di situ. Ditulis. Mana? Tunjukkan di mana di Biblemu itu Tulisan yang baru situ perintah kan hari ada. Minggu. Mana? Ya ada lah. Yang penting ada lah di situ. Nggak mungkin yang nggak aku bilang ini pas yang nggak nyata kan ada nyata di situ kan gitu. Mana? Coba tunjukkan harinya Jadi di mana perjanjian dalilnya. baru lah. Jadi di mana lagi? buat Dalilnya perjanjian di baru? mana? Gitu, Di kan. mana dalilnya? Di perjanjian baru Mana ada. dalilnya? Kalau ada yang buka pasti bisa dibuka di situ. Kitabnya. Coba ada kan orang itu buka. Mana dalilnya? Macet. Dalil, Saya bilang nggak dalil. ada. Mana Saya bilang dalilnya? nggak ada sih bekerja selama hari Sabtu, hari Minggu. Mana dalilnya? Ada di situ perjanjian baru. Dalilnya mana? Bilang ada lah. Dalilnya Nggak tahu aja mana? kau. Ada loh. Ada. Dalilnya mana? Udah pertanyaan kedua yang penting ada lah. Dalil dulu, dalil. Pakai data. Enak Ada itu. aja. Ada. Dalil. Biar cepat selesai pakai data udah. Mana dalilnya? Ada. Cumanya HP ku satu apa? Bos? Tanya ini banyak saudara Kristen kita di sini ya. Coba tunjuk Ada. dalil. Tunjuk. Di HP Matius ku cuma satu. Cuma aku bilang ayat ada. Nggak 20. mungkin nggak aku bilang. Berapa? Kan ada. Aku bilang ada. Berapa? Aku bilang 18 ayat 20. Dita Sukron. Matius 18 nomor 20. Coba ada yang tahu nggak? Ada yang bisa 2 HP nggak nih? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Mana? Ini ucapan Hari Yesus Minggunya kepada mana? muridnya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Jangan kepedean. Sekarang yang saya tanya, perintahnya untuk ibadah Minggu itu mana? Kalian kan bukan hamba Tuhan. Kristen itu bukan hamba Tuhan. Kami itu semua hari itu sama. Bukan yang saya tanya itu, bukan. Saya nggak tanya itu. Saya tanya kalian itu kompak hari Minggu menyembah kepada sembahan kalian di hari Kiriaki. Kiriaki itu adalah hari dewa. Mana perintahnya menyembah kepada dewa pada hari dewa? Mana perintahnya? Sebab Allah menciptakan. Saya tidak tanya langit dan kenapa bumi menyembah hari 6 Minggu. Iya, Saya sebab tanya, Allah menciptakan langit saya dan bertanya bumi, bukan 6 itu. hari lamanya, Yang dan hari saya ketujuh tanya itu bukan kita- itu. Hei. Saya tidak tanya itu. Nggak apa-apa lah. Dari tadi kan Saya Bang tidak tanya itu. Zuma ini nggak bisa menjawab. Udah ditanya Saya berkali-kali nggak tidak ada tanya jawabannya. itu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak ingin Saya tidak tanya mempermalukan itu. juga, Banyak cerita Zuma. yang dia Pertanyaan yang kedua ditanya, gue. dia Halo. pula yang mempermalukan. Pertanyaan kedua. Kan Udah selesai aneh. itu. Aneh kau. Pertanyaan kedua. Pertanyaan saya dijawab dulu dong. Ayo dong. Kan lu sudah Satu kubilang. pertanyaan sudah kocar kacir ini. Bukan, kan sudah aku bilang ada di situ. Kan Mana gitu, kan? dalilnya? Ada. Dalilnya Nggak mungkin bilang nggak ada, kan mana? gitu, kan? Mana? Mana dalilnya? Ayo. Sakit mana kepala edan dalil? ini. Aduh, sakit kepala edan ini. Alamak. Mana dalil? Ah, Dalilnya gimana? mana? Ada Dalilnya situ. Ada. Di mana? Di mana? Ada di situ. Ada, HP kalian cuma kompak. satu. Cuma Bayangkan, cie bayangkan. HP ku cie. Bayangkan. Cuma cie HP ku. 2000 tahun kalian ke gereja bukan menyembah Tuhan. Hari Minggu loh. Bukan menyembah Tuhan kalian pada hari Minggu. Terus kenapa kalian lakukan penyembahan pada hari dewa? Kiriaki dalam bahasa Yunani itu adalah hari dewa. Hari Minggu itu Kiriaki. Bahasa Inggrisnya Sunday. Hari dewa, hari Tidak matahari, semua dewa hari matahari. Minggu itu
Berbeda Nah, sama yuk. orang itu hari Minggu mereka, itu hari Minggu mereka. Iya, Hari sekarang Minggu ke hari Minggu pertanyaannya, kami. kalian kan Bedanya tidak itu, menyembah itu hari Minggu Tuhan. orang itu, hari Minggu Karena orang kalian itu. itu bukan lagi hamba Tuhan. Kata Paulus, Kristus telah membebaskan kalian dari kuk Ya, hari Minggu hari penghambaan. ya beda, hari Kalian Minggu itu yang bukan sama, lagi tapi orang hamba itu menyembah Tuhan. yang lain. Kami menyembah satu Tuhan kan gitu kan. Ya udah beda kan. Pertanyaannya, pada Cuma hari samanya hari Minggu, Minggu. kalian Cuma menyembah perbedaannya kepada siapa? cara Siapa yang beribadahnya beda aku sama perintahkan? kami, Kita aku sama butuh dia kan gitu dalil. kan. Ah, gitu. Kita butuh dalil. Mana coba? Loh. Coba. Ah iya, ada. Nah, silakan Para tunjukkan. Rasul Ada. 20. Kisah para Kisah Rasul para 20 Rasul lagi. 20 ayat 7. 20 nomor 7. Kita lihat teman-teman, ada yang hafal dalil itu. Pada hari pertama dalam Sabtu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini hari Sabtu. Pada hari pertama dalam Sabtu itu, ketika kami berkumpul, itu bukan Minggu. Coba. Siapa yang bisa buka kamera? Minggu atau Sabtu? Kan ada di tiap kita kan Bisa buka kamera enggak bekerja. kita lihat? Dan kita kan situ kalau nggak salah aku ingat bekerjalah selama 6 hari. 6 hari atau 5 hari. Itu bukan. Iya Kisah para itu. Rasul 20 nomor 7 itu terjemahan sebelum dipelintir adalah Nah, pada dari hari situ lari kau. pertama dalam Alah. Sabtu itu bukan Minggu. Iyalah. Nah, kau kan hidup di abad pertama Minggu kau. itu, Ini Minggu. lain sama kau. Sabtu, Yang hidup ada perta- yang bisa hidup yang buka di abad kamera pertama kita ini sok buktikan. Itu tahu hari ya. Sabtu, Iya. bukan Minggu, paman. Iyalah kakek, ya kan kakek. Inilah kalian kena tipu selalu 2000 tahun. Aduh kakek ini Tipu kasihan aja kakek ini. terus. Iya kakek. Tipu Aduh, aja kakek, terus. kakek. Iya, Dalam kakek. bahasa Yunani Sabtu itu adalah Sabaton. Sabaton Iya. itu. Betul Sabaton itu. Diterjemahkan jadi Minggu. Jadi Minggu. Kakek. Kena tipu lagi kalian sama LAI. Ada penggiringan untuk menyembah kepada dewa matahari. Kiriaki dalam bahasa Yunani Minggu itu Kiriaki. Sabaton itu Sabtu. Sedangkan Ada, original iya, teks iya, Kisah Para Rasul 27 pada hari pertama Sabaton, Sabtu itu, hari pertama hari Sabtu itu. Sabtu itu ya teman-teman. Jadi kritik tadi yang sampai Anda membawa data Kisah Para Rasul 27 itu memang ditulis Minggu oleh LAI, tetapi sebenarnya dari kata Sabaton. Sabaton itu Sabat dari Sabtu. Kalian kena tipu lagi. Tolong dijawab lagi. Ada perintah ibadah hari Minggu. Silahkan. Ini ada 5 orang loh, 4 orang nih Kristen nggak bisa jawab. Silahkan. Mana? Pertanyaan kedua, Pak Kabar, Pak Ustaz. Pertanyaanku dulu. Selesaikan dulu pertanyaan. Kakek ini kek, jangan gitulah kek. Udah selesai kek. Apa lagi kek? Kakek ini. Gak ada jawaban. Kepala aku di kakek ini. Gak ada jawaban. Aku, kek. Hari Minggu mereka ibadah gak ada jawaban. Udah ada di Alkitab tuh kek. Jangan gitu sih lagi kek. Aduh kek. Aduh, kakek ini ya lah. Udah pertanyaan kedua kek. Aduh, parah. Pertanyaan kedua. Parah. Pertanyaan kedua kek. Pertanyaan kedua. Udah selesai itu, udah selesai. Udah ada di Alkitab, udah ada itu. Sekarang pertanyaan kedua. Parah sekali dia. Ya, pertanyaan kedua Gak ada jawaban kek. ya? Oke. Pertanyaan kedua. Gak ada jawaban. Udah Oke, dijawab tadi, apa lagi? pertanyaan kedua, siapa yang mengutuk Yesus? Yang barusan Pak Ustaz. Pertanyaan Siapa kedua. yang mengutuk Yesus? Pertanyaan kedua. Loh, jadi kakek pula yang bertanya sama aku. Aku yang bertanya. Aduh, gimana sih? Kemana kakek ini? Ini si Rongit. Rongit. Itu mereka Pertanyaan Rongit. kedua belum selesai. Halo. Rongit. Ustaz, Katanya tolonglah, guru Pak Ustaz. Pertanyaan Ustaz, saya, Ustaz, Rongit. sportif lah, Pak Siapa Ustaz. yang mengutuk Yesus? Ya kalau guru Ustaz, undangan Ustaz, harus menghargai sportif, orang Ustaz. bertanya Aduh. harusnya. Rongit. Ustaz, Ini pertanyaan kedua pertanyaan belum, saya. Ustaz. Dari Pak Ustaz tadi ngeri kalian kali. punya Itulah, pertanyaan Pak itu Ustaz. bertubi-tubi loh. Bertubi-tubi pertanyaan kalian. Loh, Saya Pak baru Ustaz, satu pertanyaan. Jangan pilih Kalian apa sudah Pak Ustaz. terseok-seok. Jangan pilih kasih Pak Ustaz. Pertanyaan kedua Nah, tuh. sekarang pertanyaan saya yang kedua, siapa yang mengutuk Nah, kan, Yesus? aku yang bertanya. Kok jadi kakek pula yang bertanya sama aku? Masolang generasi. Ayo Mana Rongit. kakek ini? Rongit, siapa yang Pertanyaan kedua, mengutuk Yesus? pertanyaan kedua.
Pak Ustadz dengar Rengit. Pak Ustadz. Jangan pilih-pilih Baik, kasih baik, lah, baik. nggak boleh gitu. Honda. Rengit. Gurunda yang semua mengutuk Yesus? nggak berani mendengar pertanyaanmu. Gurunda takut. Ya, Honda. Dari Gurunda pagi, semua dari takut subuh, mendengar pertanyaanmu. berapi-api kalian bertanya. kakek. Sekarang giliran satu pertanyaan babak belur. Loh, Minta pertanyaan Udah kedua. terjauh, udah bilang di Alkitab kakek. Siapa Saya pertanyaan yang kedua aku, mengutuk Kek. Yesus? Apa lagi kek? Aduh. Ini. Mana Ya, jawabanmu? dengar, Kek. Pertanyaan kedua. Pak Oke, Ustadz, oke, dengar. sabar Ronda, udah sabar. Ini ada 3 orang sekarang Kristen. Tadi kan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama. Di skip aja. Ini PR tanya ke pendeta nanti, kepada sekolah dan lain-lain. Ibadah hari Minggu ini ada perintahnya di mana. Sekarang Gurunda saya bertanya dengan yang pertanyaan yang mudah, datanya ada, gitu kan ya. Siapa Gurunda yang mengutuk Yesus gitu ya? Iya. Siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Pak Ustadz yang kayak gitu lah Pak Ustadz. Di rumah kayak mana sih? Baal ini Baal sedang mempermalukan gurundanya. Aku Belum kedua dijawab aku. pertanyaan sih. Aduh, Menghayal Pak dia. Ustadz ini. Ini Baal Menghayal sudah dia. potong-potong gurunda, tidak dihargai sama Baal ini gurundanya. Menghayal, Ustadz, saya sportif sedang juga, Pak bertanya. Ustadz. Kayak mana sih? Siapa Udahlah, yang aku diam aja mengutuk lah Pak Ustadz. Yesus? Pak, nggak sportif ini kita tengok Pak Ustadz ini. Gak Udahlah, ada aku diam aja lah. jawaban. Tadi kalian berapi-api bertanya, udah ratusan Ada pertanyaan. jawaban. Ayo, siapa yang mengutuk Yesus? Nah, jawabannya, Yesus kan dikutuk tuh, yang Iblis. mengutuknya siapa? Hah? Berapa man? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku Kristen, pagi ini kita dapat ilmu baru. Ternyata yang mengutuk Yesus itu iblis. Berarti Tuhan Kristen ini dikutuk sama setan. Wih kodong. Wih. Awe puange masolang generasi. Yesus dikutuk iblis. Para kali bah. Tuhan kalian dikutuk sama iblis. Apa jadinya? Ya Allah ya Karim. Yang ada di Islam Tuhanku mengutuk iblis. Di kamu iblis mengutuk Tuhan loh. Gimana ceritanya? Hei, gimana ceritanya Tuhan kayak yang kau puja-puja hari Minggu itu justru dikutuk iblis? Ya Allah, rendah kali Tuhan kau itu. Iblis yang dikutuk sama Tuhannya umat Islam mengutuk Tuhannya orang Kristen. Ya Allah, kenapa begitu? Ya Allah, sudah benar itu jawabannya? Bang Juma paham nggak kutuk sama azab? Paham? Paham? Sekarang Yesus itu digantung dengan jalan kutuk. Tuhan Ternyata itu yang mengutuknya mengazab. iblis. Tuhan mengazab Yesus. Bukan mengutuk. Dalam Ulangan 21 Tuhan mengutuk. Ulangan 27, nomor 26, nomor 25 Tuhan mengutuk. Nah, Anda mengatakan Yesus dikutuk sama iblis. Terus apa yang Anda bisa dapatkan dari makhluk yang dikutuk iblis? Kok rendah kali? Menghujat. Ini bukan Kristen kelihatannya, menghujat nih mereka ini, menghujat Yesus ini. Ketika Fir'aun pula mendapat tulah dari Tuhan, itu yang benar. Nah, Yesus ini yang dikutuk ini Tulah. loh. Yesus, kamu katakan Yesus dikutuk Kutuk itu sama menderita, iblis. Bang. Rongit, kamu terima Tuhanmu dikutuk iblis? Karena memang tugasnya itu cuma mengutuk-ngutuk aja. Iblis kerjanya itu mengutuk-ngutuk aja. Oh, berarti Tuhanmu mati dalam keadaan terkutuk. Itu karena dikutuk iblis. Jadi kutukan iblis kau sembah, gitu? Ya, menderita. Lah, faktanya Kutuk begitu. menderita. Faktanya Iblis begitu. kerjanya membuat Yesus penderitaan. dikutuk iblis. Kutukan iblis berlaku kepada Yesus. Lantas kau sembah kutukan itu. Bagaimana ini sudah pagi-pagi, baru pagi-pagi udah pada menghujat Yesus ini. Oh mama kupikir tadi Yesus itu menanggung dosa kalian. Tuhan mengutuk pendosa. Karena dosa kalian, kalian harusnya dikutuk Tuhan. Maka karena Yesus datang sebagai pahlawan, maka kutukan yang seharusnya ke Anda itu diserahkan ke Yesus. Maka Yesuslah yang dikutuk
sama Tuhan. Terima Ternyata kasih yang Bang mengutuk Zuma Yesus menjawab itu, sendiri. ternyata yang mengutuk Bang Zuma Yesus menjawab sendiri. iblis. Waduh, parah. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Bang Zuma yang menjawab sendiri tadi. Iya, itu jawaban saya yang betul. Itu jawaban saya betul. Iya, Sekarang betul, jawaban memang Yesus kalian Maha Kuasa. kenapa? Betul. Iya, Mana yang betul? memang. Saya atau saudara Baru kali Kristen Anda? ini juga saya akui bahwa Bang Zuma ini mengakui kemahakuasaan Yesus. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan dikutuk kok Maha Kuasa. pintar. memang licik seperti ular kalian kalau diskusi. Dalam kaidah kekristenan, dengarkan saya. Kristen yang pantas dikutuk sama Tuhan. Kristen. Tetapi Iya, betul sekali. betul Kami sekali. memang harusnya Betul kami yang sekali. dikutuk, tapi Betul sekali. diambil oleh Yesus. Ah, Harusnya Kami Sekarang mikul pertanyaannya- salib loh Bang Juma. Oh, Kami pintar mikul juga. salib. Sekarang Kami. pertanyaannya, Kami. dengar. Sekarang pertanyaannya, adakah Tuhan mengutuk orang benar? Masolang generasi. Kami mikul salib menderita kami. Dikutuk kami menderita mikul salib. Saya ulang lagi. Adakah Tuhan mengutuk orang benar? Tadi sudah ada yang jujur. Yesus itu bukan dikutuk Tuhan, tapi Yesus dikutuk iblis. Datang si rongit ini, sang penjilat dogma, dia mengatakan, Bang Zuma sudah benar. Tolong kalau itu benar adanya konsep agama kalian, di mana Tuhan mengutuk orang yang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Di mana itu dalilnya? Bedanya Bang Zuma bangga dengan sesembahan Bang Zuma. Rongit, kalau kamu tidak menjawab beri kepada yang lain, Rongit. Anda tidak menjawab tapi Bang Zuma, mohon Oke, maaf. sabar dulu, Rongit. Temanmu nggak menghargai. Rongit, tolong dihargain. Bang Juma ini adalah gurunda yang sangat besar, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Tadi kan pertanyaan tentang yang pertama hari Minggu pun tidak dipaksakan karena kalian tidak bisa menjawab. Tidak dipaksa itu. Tolong pertanyaan yang kedua dihargai. Beri kesempatan yang lain kalau tidak menjawab, Rongit. Silakan kasih. Pak Al tidak menghargai Saya jawab Bang Zuma. hari Minggu. Hargailah Tadi Bang bilang Zuma. Sabaton kan. Sabaton itu artinya hari peristirahatan atau hari perhentian. Hari apa itu, Bang? Hari Sabtu atau hari Minggu? Peristirahatan dalam bahasa Yunani artinya perhentian atau peristirahatan. Pandai-pandai. Zuma paham Zuma. Hari Kamu pertama, kebenaran dengar. Diam dulu Zuma, diam Dengar, dulu di situ Zuma. Sabaton. Dengar, Sabaton diam itu dulu, artinya Zuma. apa? Saya bernarasi, diam dulu Zuma. Sabaton itu artinya apa? Sabaton itu artinya perhentian atau peristirahatan. Hari apa? Hari apa? Diam Bukan dulu, artinya. diam dulu. Hari Kau- apa kalau Sabaton Ada itu hari 7 apa? hari dalam kalender Romawi kan. Hari apa kalau Ya, bukan Sabaton kalender itu hari Arab. apa? Bukan Hari kalender apa? Arab. Kalau Kalender Sabaton Romawi itu hari ada 7 apa? hari, ya. Hari Sabaton ke-7. itu hari apa? Peringatan akan hari keselamatan. Sabaton itu hari apa? Sabaton. Hari perhentian. Iya, Dengar dulu, disebut dengar. hari apa kok? Hari perhentian. Sabaton itu artinya hari perhentian. Inilah cara Paulus yang kalian ikuti, cara-cara penyesatan. Ditanya hari Cara-cara apa? Paulus, dengar dulu Hari saya Sabtu berbicara, atau hari Zuma. Minggu? Jangan panik, jangan tantrum Zuma. Kamu yang panik. Kamu Sabaton tantrum, itu, Zuma. Belum dengar saya dengar selesai saudara, jelaskan. dengar. Sabaton Dengar, itu hari Sabtu ada atau 7 Minggu? hari dalam hari kalender. Udah, Anda istirahat. Ambil cemangi, Diam ucok, dulu kau Zuma. kasih cemangi, kasih kapur siri, bungkus kain putih. 3 minggu ke depan naik ke sini lagi, laporkan keadaannya. Jangan jadi penyesat di sini. Indonesia sudah merdeka, bukan maksaman penjajahan. Jangan kalian menjajah dengan memperbodoh orang, jangan. Tidak laku lagi tuh. Ajaran kebodohan kalian jajahkan ke orang lain, jangan. Ditanya, Sabaton itu hari apa? Hari pemberhentian. Orang maksudnya Sabtu atau Minggu. Pandai kalian nyesatkan orang. Tinggal sebut, Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu. Jangan memperbodoh diri lah saudara-saudaraku. Keputusan sudah mengambil keputusan yang benar lagi. Ya, kan dia pintar, dia banyak Pintar yang dia menipu, murtadkan. pintar menipu. Kau pun ku kasih turun di sini. Kalau kau tidak bisa menjawab. Dari Bang tadi Zuma sebenarnya santai kau lah, minta santai turun. Kenapa Bang Zuma? Siapa yang mengutuk? Mampus. Masih mau aku datang besok. Kita ini anak bangsa mengisi kemerdekaan untuk saling mencerdaskan, bukan saling membodoh-bodohi. Paham? Yang tonton kita di sini rame. Yang tonton kita di sini banyak orang-orang penting. Mereka masuk ke sini ingin belajar, bukan ingin dipertontonkan kepada mereka pembodohan.
Supaya kita cerdas dan yang mendengarkan mendapatkan manfaat. Bukan di sini untuk saling menghujat, menjatuhkan, enggak. Anda jujur, Anda aman. Anda tinggal menjawab. Itu aja kok repot. Nah, sekarang siapa yang mengutuk Kristus Yesus ini? Yang mengutuknya siapa? Ada ya tadi yang mengatakan iblis. Sekarang ada lagi yang mengatakan Tuhan. Yang mana yang betul? Silakan teman-teman yang Kristen, kalau Gurunda sudah diam, Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan. Siapa yang mengutuk Yesus? Ada tadi yang mengatakan iblis, ada yang mengatakan Tuhan. Yang benar yang mana katanya? Silakan. Tidak ada yang mengutuk. Faktanya tertulis kok. Apa yang Gimana sih? Ini lagi. Gimana? Galatia 3 nomor Gimana? 13. Itu mengutip dari perjanjian lama. Kau ini ambil sesuatu ayat lalu kau bikin. Mengutip di mana? Kristus. Mengutip di Coba saudara Oi. baca. Saudaraku baca coba. apanya? Apa? Coba Galatia 3 nomor 13 coba Anda baca. Ya kenapa baca? Ya coba Anda baca. Jangan emosi Bang, Saya tidak santai punya aja. lantai dua. Masih pagi-pagi. Santai memang santai kok. Ini Iya, santai. makanya coba Dengan saudara kau baca. puncung-puncung itu kan kita ketawa aja. Karena kau panik. Hah? Coba dibaca Bang. Kenapa kau tidak masuk Al-Quran? Kenapa? Tiap hari bahasa Al-Quran kita. mengatakan fa innaka rajim. Al-Quran. Al-Quran mengatakan yang terkutuk itu iblis. 2/3-nya. Hei, Al-Quran mengatakan yang terkutuk Munin itu Siri iblis. bilang apa? Al-Quran itu menjelaskan yang terkutuk itu iblis. Yahudi dalam kitabnya yang terkutuk itu iblis. Di Kristen Iya. yang dikutuk itu Tuhannya. Bukan. Ya, itu itu- iblis yang kutuk di Gua Hira. Itu iblis. Galatia 3 nomor Hey, 13. Yang di Gua gelap. Nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya, nggak ada. Munin ada Siri dalilnya. bilang 2/3 kali. Jangan karena kebencian abangku, ini kita diskusi edukasi. Kan terbukti kalian mengatakan Yesus itu mati, digantung. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Pertanyaannya muncul, kok manusia suci? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia. Kok hari ini kita diajarkan dia terkutuk? Gimana sih? Tuhan yang mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. saya jawab itu. Ya, silakan Bang, silakan. Terima kasih. Karena silakan. dosa manusia, Bang Juma. Oke, karena kita dosa berdosa, makanya dia manusia. terkutuk. Oke, Ya. siapa yang mengutuknya, Abang? Siapa yang mengutuknya? Tuhan menimpakan kepadanya kutuk untuk manusia supaya manusia Iya, bebas dari dosa. yang mengutuknya siapa? Udah paham kau? Paham kau? Belum, kau? belum, Saya belum. tahu itu. Yang mengutuk Yesus siapa, abangku? Itu kutuk dari Tuhan untuk manusia, tapi ditimpakan kepadanya. Kamu baca. Oh, berarti nggak menurut jelas ya? saudara, Tuhan mengutuk Yesus. Sebetulnya manusia yang dikutuk. Iya, sebetulnya kata saudara. Tapi faktanya yang Iya. dikutuk Tuhan Yesus, begitu. Ya, supaya kita bebas dari dosa. Enggak, jangan ambigu, Bang. Ya, Berarti Yesus itu dikutuk Tuhan. Bukan Yesus yang dikutuk Tuhan, tapi manusianya yang dikutuk. Iblis Hah? mengutuk. Manusia. Manusia. Tapi faktanya Manusia yang yang jatuh digantung dalam di dosa. salib siapa, Bang? Manusia kan itu yang digantung juga. Iya, berarti Paham kau, Yesus Bang? ini yang dikutuk kan? Iya, manusia Yesusnya bodoh. Iya, jangan ambigu. Ya, Berarti Yesus menderita. ini yang dikutuk, bukan? Ya, menderita. Udah yang tahu mengutuknya mengenai apa siapa? idanya. Yang mengutuknya siapa, Bang? Yang mengutuk Yesus Kan siapa? Tuhan, sudah saya bilang Tuhan tadi. Oh, Tuhan mengutuk dengar, Yesus. Bodoh banget tuh cuma. Oke. Tuhan mengutuk Yesus. Pertanyaannya kemudian, kemana perginya orang yang dikutuk oleh Tuhan? Ke surga atau ke neraka, abangku? Ke alam maut tuh. Kok bodoh banget. Pertanyaannya, kemana perginya orang yang dikutuk oleh Tuhan?
Ke surga apa ke neraka? Ke alam maut. Iya, semua Tahu orang nggak akan mengalami maut, Bang. Kalian juga ke alam maut, malah kalian tidak bangkit-bangkit. Jadi apa yang diwakili Yesus? Banyak kali kau? Kalian karangannya. percaya bangkit dari mana? Ketika kemudian Anda katakan Tuhan kami bangkit. Yesus dikutuk oleh Tuhan, pertanyaannya, kemana perginya kelak orang yang dikutuk sama Tuhan? Ke surga apa ke neraka? Ke alam maut. Itu Ke neraka. Ke neraka. Berarti siapa yang menyembah makhluk penghuni ke hari ini? Tapi dia bangkit dari neraka. Tahu nggak kau? Dia naik ke surga kembali. Suara saya kedengaran. Kau jangan berhenti di situ. Kau jangan berhenti. Ya, sampai siapa neraka yang aja. menyembah makhluk penghuni neraka hari ini? Nggak ada makhluk penghuni neraka. Loh, tadi yang katanya disembah. ke neraka. Tadi katanya Yesus ke neraka. Sekarang siapa penyembah Memberitakan makhluk ini. yang masuk ke neraka ini? Siapa? Nggak, bukan ke neraka, bodoh. Ke Ya alam tadi maut Anda katakan ke neraka. Sekarang bukan. Mana yang betul? Oh, Ayo, kau ayo, baca ayo, kitab saudaraku. gimana sih? Baca tak bola balik Saya sih kau, makanya saya bodoh kau. baca, Bang. Saya baca yang Kau dikutuk baca tak Tuhan. dari kanan ke kiri mungkin. Yang dikutuk Tuhan itu. Kiri ke kanan kau. Yang dikutuk Tuhan itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus tidak melakukan dosa, tapi dosa-dosa kalian lalu yang ditanggung oleh Yesus. Maka Yesus dikutuk. Ya, betul. Sekarang pertanyaannya, Ya kau tahu itu. Ngapain kau iya, nanya, bodoh? makanya pertanyaan saya, orang Kau yang tahu dikutuk itu, kau Tuhan bodoh. kan ke neraka tuh. Orang yang dikutuk Tuhan kan ke Bukan neraka. ke neraka, bodoh. Ke Jadi alam kemana maut. orang yang dikutuk Tuhan? Hah? Ngerti nggak kau alam maut? Beda alam maut sama neraka tuh. Ya, jadi kemana nantinya orang yang dikutuk Tuhan itu kemana? Ke alam maut orang bilang. Berarti bodohnya kalian orang. ini adalah orang yang dikutuk juga, karena kalian ke alam maut juga nanti. Sudah enggak, karena udah ditanggung. Lah, terus Bodoh kenapa kau. kamu ke alam maut? Katanya sudah ditanggung Yang Yesus. Ya, dikutuk sejatinya tadi. kalau Yesus sudah menanggung kutuk itu, kalau Yesus sudah Memberitakan kabar baik ke alam maka maut, bodoh. Woi, kamu tidak botol lagi banget ke kau, alam Cuma. maut. Semua Jadi botol, mana botol yang kau betul semua. ini? Mana yang betul? Memberitakan Injil ke alam maut semua. Untuk apa dia beritakan Injil kepada orang mati? Untuk apa? Supaya selamat tuh, supaya bodoh. dia tidak maut. Hah? Supaya dia selamat. bodoh. Supaya dia Iya, iya. selamat. Botol betul kau. Oh mama Terus kenapa kalian yang masih hidup justru mati ke alam maut? Emang harus itu lewatnya kan? Loh, katanya Bodoh banget, tadi menanggung, Yesus yang menanggung alam maut. Terus kenapa kamu mati? Botol banget tuh. Cuma kau Lah, baca dari kamu yang pintar. Kamu yang bodoh banget pintar kau, makanya Cuma. kau jawab. Bacanya gimana sih kau? Loh, gimana ceritanya? Kamu mengatakan Kristen yang dikutuk, tetapi Yesus mengambil Kok Kristen yang alih. dikutuk? Lalu siapa yang dikutuk? Manusia yang dikutuk, bukan Kristen. Ya kamu bodoh. aja, kami tidak. Kamu aja, kami tidak. Kami adalah manusia yang diberkati oleh Allah. Kamu aja. Kamu kan yang menyembah makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Kan kamu, kok jadi kami? Jangan gitu dong saudaraku, jangan. Kita itu memberikan edukasi kepada anak bangsa. Jangan kebencian. Edukasimu jungkir balik, edukasi jungkir Loh, balik. kau sekarang cuma. kalau Anda Nggak mengatakan masuk saya kau. jungkir balik, Pembodohan kau, kita pembodohan publik buktikan. kau. Coba saudara Kau Madohe, pembodohan publik saudaraku kau cuma. Madohe, Nggak- saudaraku Madohe, nggak pintar kau. dengarkan, Kau itu dengarkan, orang dengarkan. bodoh yang berkoar-koar Tolong kau. kamu tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang jahat. Mana dalilnya? Kau itu dasarnya orang bodoh cuman pintar koar-koar aja kau. Jangan banyak bacot kau di sini. Oke, jangan nyerang pribadi seperti itu. Kita diskusi. Padohe, Dia omong nggak jelas gimana? silakan dijawab. Apa? Mana dalilnya? Jawab Mana? yang mana tadi? Ini pertanyaan saya. Mana dalilnya sesuai dengan tuduhanmu, fitnahanmu kepada Yesus bahwa Tuhan mengutuk Yesus orang benar ini demi untuk menyelamatkan Kristen orang jahat ini? Silakan. Kenapa kau klaim begitu? Dalilmu dari mana?
Katanya Yesus itu adalah orang benar yang menanggung kutuk karena dosa-dosa Kristen. Betul? Manusia Sehingga- bukan Kristen. Oh ya, emang Kristen ini bukan manusia? Terus. Nah, begitu dong. Jadi Terus, lanjut. setelah Yesus, saudaraku, setelah Yesus orang benar ini menanggung kutuk, itu yang kamu imani, itu yang kau percayai. Datanglah Islam minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar, orang suci demi menyelamatkan orang jahat. Kristen ini mana dalilnya? Ada nubuatannya di perjanjian lama, bodoh. Kok Makanya kalau baca nubuatan Alkitab itu, lagi? baca yang baik. Kok cocokologi lagi? Kan jelas di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah sekarang balik dalil itu, mana kebalikannya? Aku Tuhan mengajarkan kepadamu, bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, karena Bukan karena itu pemahamannya, Juma. Ya terus bagaimana? Karena manusia Ada sudah pemahaman jatuh dalam tanpa dosa, dalil. bodoh. Apa? Kamu nggak tahu ya kalau manusia itu jatuh dalam dosa? Siapa yang jatuh ke dalam dosa? Kamu. Emang kamu nggak berdosa? Saya tanya, kalau emang berdosa sesuai dengan ajaran Yesus, saya bertobat. Bukan mengorbankan orang lain. Saya bukan pengecut. Ketika saya melakukan kesalahan saya sendiri yang harus bertobat kepada Tuhanku. Ngapain orang lain yang harus jadi tumbal? Emang lu pikir ini ajaran Dewa Molok apa? Sedikit ada salah, mempersembahkan manusia kepada dewa. Sedikit ada kesalahan, mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Ini bukan ajaran Dewa Molok. Maka saya minta dalil di mana Tuhan yang benar meminta korban manusia yang benar untuk menyelamatkan orang berdosa. Kamu mana dalilnya? Makanya baca perjanjian lama kalau kamu memang mau teliti. Justru Alkitab, karena baca yang itu saya benar. minta dalil, kawan. Saya minta Ada nubuatan dalil. itu. Ada Nubuatan nubuatnya matamu semua. suwe, nenekmu kiper. Enak kali kau menjadikan agamamu dengan menjadikan kemudian kitabnya Yahudi sebagai tameng. Hebat kali. Orang Emang Yahudi Kristen tidak dari ada Yahudi? orang Kristen, orang Yahudi. Yahudi juga. Pengikut pertama Nenekmu Kristus orang kiper, Yahudi. pandai-pandaian kan? Nah, tengoklah kan, terlalu jauh saudara sudah disesatkan. Kitabnya Yahudi dibilang Kristen juga punya. Emang Yahudi Tuhannya beda orang dengan Kristen, orang Yahudi. Kristen. Pengikut pertama Kristus orang Yahudi. Ya Yahudi Masalah bukan bodoh. Kristen. Kristen itu orang Roma Yunani. Beda dengan Kristen, dengan Yahudi. Ada-ada aja. Sekarang pertanggungjawabkan iman saudara yang mengatakan Yesus orang benar dikutuk Tuhan demi untuk menyelamatkan Pengikut orang-orang Kristus Kristen yang pertama orang pantasnya Yahudi. kemudian Emangnya dikutuk. rasul-rasulnya muridnya bukan orang Yahudi kau semua? Ya orang Bodohnya Yahudi kau. bukan Kristen. Murid Yesus orang Yahudi bukan Kristen. Itu Jangan- pengikut Kristus, bodoh, pengikut Yesus. Pengikut Kristen Kristus bodoh. itu ada dua. Kalau pengikut Bodoh kau. Yesus sudah pasti orang benar Kristen. dari Yahudi. Tapi kalau pengikut Kristus, ya itu belum tentu. Kenapa? Karena banyak Kristus palsu. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Ya, Kristus itu bukan Yesus, bodoh kau. Kristus itu Yesus, tapi tidak semua Kristus itu Yesus. Tak Ada boleh juga balik Kristus otakmu palsu. semua. Saudaraku, Tak boleh balik. saudaraku tolong tenangkan diri saudara. Kristus itu Bukan, banyak. kau menyebarkan Kristus itu hoak di banyak. Dan kamu di salah bumi. satu pengikut Kau Kristus penyebar yang hoak di banyak bumi. itu, saudara. Bukan ajaran kebenaran yang kau sebar, Loh, ajaran hoak. loh. Dengan Gak usah kamu kau bahas mengajarkan Kristen, gak usah Yesus kau bahas dikutuk, Kristen. saudara, Otakmu nggak nyampe. saudara, dengan Anda mengatakan Yesus dikutuk itu Anda sudah mengajarkan ajaran tidak benar. Karena tidak ada dalilnya Yesus dikutuk oleh Tuhan, nggak ada. Itu pandai-pandaian kamu ajanya. Ada Yesus cuma itu baca di yang mana baik, dalilnya makanya Yesus baca yang dikutuk? jelas kau di Alkitab. Di mana di dalilnya perjanjian Yesus lama. dikutuk? Di mana? Kalau ada besok saya nikah lagi. Mana? Tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya Yesus dikutuk sama Tuhan? Mana? Ada nubuatannya. Nubuatan Baca kau dong. matamu suwe. Pandai-pandai yang Kau yang kamu suwe. menuduh. Sikit-sikit kau bilang nubuatan, sikit-sikit nubuatan.
Mana Emang dalilnya betul ada Tuhan? nubuatannya. Mana dalilnya Tuhan mengutuk Yesus? Kamu itu Nubuatannya perempuan. Nubuatan ada di nubuatan. mana? Aku baca. Mana? Coba. Nubuatan Tuhan mengutuk Yesus mana coba? Hah? Iya, disuruh. Pandai-pandaian ke ngarang-ngarang cerita. 2000 tahun ngarang-ngarang. agama kalian itu memfitnah Yesus terus menerus. Kalian ajarkan turun Kau yang temurun memfitnah kau yang memfitnah, kurang kerja kau. tanpa Fitnah dalil. Kristen. Kamu Bahas katakan Islam sana. Tuhan mengutuk Gak usah kau Yesus bahas itu Kristen. fitnah. Tanpa dalil, Kalau otakmu tanpa nggak nyampe, ayat, lebih baik kau bahas Islam, gak usah kau tanpa bahas Kristen. firman, kau mengatakan Tuhan yang maha suci mengutuk hambanya yang suci Woi. Yesus. Itu kau sudah Kau kurang memfitnah kerja Yesus apa itu. bahas Kristen, bahas Alkitab. Jadi Otakmu nyerah nggak nih nyampe ceritanya juga. nih. Jadi menyerah. Jadi Kristen harus kembali ke kandang nih. Gak boleh lagi amanat agung. Karena umat Islam ketika bertanya kalian dah sanggup menjawabnya gitu. Kau bahas Islam lah. Kau ceramah lah di sini. Nggak Islam usah- itu nggak usah- hanya diseru. Islam itu hanya disampaikan, bukan mengajak orang lain seluruh bangsa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu Kau nggak ada lebih baik dalilnya. bahas Islam, nggak usah bahas Kristen. Yang ada dalilnya Otakmu nggak nyampe Matius bahas Kristen. 28:19, jadikan seluruh manusia menjadi pengikut Kristus. Itu makanya kami bertanya tentang Kristus kalian itu. Karena kami Ya sebelum baca menjadi tuh pengikutnya, Alkitab dari A sampai kami Z. Jangan sepotong-sepotong kalau mau tahu Dulu. Kristen, mau tahu Yesus. Kau baca dari saya awal sudah sampai Z. membaca balik bola, sudah ku baca. Makanya saya minta dalil Kau bacanya mungkin pertanggungjawaban. dari kanan ke Di kiri. mana Tuhan? kiri ke kanan. Di mana Tuhan? Di Kau mana baca dari Tuhan? bawah ke atas mungkin. Di Bukan baca dari mana atas ke bawah. Tuhan mengutuk Yesus? Dalil. Dasarnya kau bodoh cuma. Baca Kejadian 3 ayat 17. Jelas Oke. itu terkutuk. Kita baca lagi Kejadian 3 nomor Kau 17 baca dari A katanya. sampai Z lah. Oke, Jangan kita sepotong-sepotong baca. lah. Apakah Yesus Mana betul di kalian situ yang pintar kalau bacanya dikutuk? sepotong-sepotong? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah. Tanah yang dikutuk. Mana Yesus dikutuk? Mana? Kita ini Ayo, kan ayo, dari ayo. tanah, Bang. Kita ini dari tanah. Oh, berarti Anda Memangnya sudah kita akui ini kalau dari Yesus itu roh? dari tanah? Berarti Anda sudah akui Yesus itu dari Iya. tanah? Ya kita manusia. Yesusnya yang kubahas ini, bukan kita. Yesus yang kau fitnah berdasarkan Ya, agamamu kalau Yesus terkutuk. manusia ya dari tanah. Kau yang Dari fitnah. tanah juga sama. Berarti Yesus ini manusia dari tanah juga. Siapa bilang? Daging, Sembarang aja kau. Temanmu, Daging. aduh. daging Dari Roh dari Kudus. tanah juga. Yang mana yang betul ini? Aduh. Daging, Yesus dari Roh bingung Kudus. jemaat ini. Firman Aduh. menjadi daging. Waduh, gimana dong? Yang mana yang betul ini? Yesus dari tanah juga rupanya. Ternyata kalian penyembah tanah. Aduh. Sudahlah terkutuk dari tanah. Aduh, panas semakin Siapa bilang dari tanah? Ini teman kita. Ini dari Roh saudara Kudus. kita nih. Saudara kita Ritik yang mengatakan Yesus dikutuk iblis. Yesus dari tanah. Gimana dong? Lebih benar dia sebenarnya. Kalau Memang iya. Nah, memang itu iya. memang iya. Ayo. Yesus itu dari tanah. Saya katakan yes. Yesus dikutuk iblis. Saya juga katakan yes. Kalau itu Anda harus mengutuk, maka yang mengutuknya iblis. Tidak mungkin Tuhan yang maha suci mengutus hambanya yang suci lantas mengutuknya untuk kalian. Itu nggak mungkin. Karena Tuhan hanya mengutuk pendosa. Yesus bukan pendosa. Tuhan hanya mengutuk iblis. Yesus bukan iblis. Yesus manusia suci. Yesus manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kau Siapa yang bilang? dikutuk. Siapa yang bilang? Kau yang bilang. Lah, Oh, Yesus itu manusia suci. Anda baca Benar. Kisah Para Rasul nomor 4, bab 4, nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Kau tahu itu. Nah, terus kenapa Anda mengajarkan agama Anda kalau Yesus itu dikutuk? Longormu itu udah bodohmu. Aduh, temanku ini semua macam maki-maki aja. Maki-maki aja. Untuk menebus dosa manusia, Bang. Iya, Karena cuma manusia suci manusia, yang boleh- yang saudaraku,
manusia Yahudi diajarkan kalau mau menebus dosa pakai binatang. Itu manusia Yahudi tuh. Dalilnya jelas Imamat 1 nomor 2. Bahkan Yesus mengajarkan untuk melakukan persembahan binatang. Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan korban seperti yang diajarkan Nabi Musa kepadamu. Orang Yahudi berkorban tebus dosa pakai binatang. Loh kok Kristen? Yesus yang harus menjadi korban. Ini ajaran siapa? Ajaran siapa ini? Makanya Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika ajaran siapa? Ya sudah saya bilang dari tadi, nubuat dari perjanjian lama. Nubuatan di mana? Nubuatan dari mana? Nubuat Kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi. Iya toh. Iya. Kitabnya Yahudi. Emang. Loh, Mau kitab siapa? kenapa kalian menggunakan kitabnya Yahudi untuk melegalkan agama kalian? Sementara kitabnya Yahudi, korban penebus dosa itu bukan manusia, tapi binatang. Alamak. Yesus kan penggenapan, Emang orang makanya yang Yahudi digenapi. Itu kita menurut kan kalian, makanya Yahudi. kalian saya tanya. Itu menurut Emang kalian. Tuhan yang benar yang disembah itu emang Makanya Tuhan orang kalian Yahudi, saya bodoh. tanya, saudara-saudaraku. Ya. Emang Tuhan orang Yahudi yang benar, Tuhan yang benar. Nah, Tuhan sekarang Yahudi. tolong tunjukkan Begitu, Tuhannya betul. Yahudi Makanya mengutuk terbukti orang orang benar Yahudi itu di pandai. mana? Saudara, Tuhannya orang Yahudi mengutuk orang benar itu di mana dalilnya? Ada di nubuatan. Manusia Gua ada nih buah. Aduh, pandai-pandaian. Dalil. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutuk orang benar? Bukan Tuhan bukan begitu cara nanyanya. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Sudah saya bilang ada di nubuatan, ada di Blaze. Dalil di mana dalilnya? kau bacalah. Enak benar kau. Mau pintar Di Nggak mana mau baca. dalilnya Tuhan mengutuk bacalah orang dari benar? kejadian sampai Oh, bodoh banget kau. Bacalah dari kejadian sampai wahyu. Jangan emosi. Kejadian bahasa 3:17 Kejadian manusia 3:17 itu yang dikutuk tanah, bukan Yesus. Ya manusia. Iya, manusia yang Kau dikutuk, jangan baca manusia sepotong, jahat lah. yang dikutuk, manusia jahat. Bukan Yesus. Yesus itu manusia benar. Yesus itu manusia soleh. Oke? Sekarang di mana dalilnya? Kalau Anda memaksakan Yesus yang dikutuk, mana dalilnya Tuhan mengutuk orang soleh? Enggak ada lah. Nggak Ada di Yohanes 8:44. Oke. Ada Sahabat-sahabat sekalian, Yohanes 8. Sahabat-sahabat, tidak ada dalilnya Tuhan mengutuk orang soleh. Ada lagi. Yang satu mengatakan Yohanes tidak ada. 8. Yohanes 8. Nomor berapa? 44. Itu bukan orang soleh yang Ini dikutuk. Bang Juma, Ritik ini orang Itu kan Kristen iblis atau tukang orang Islam? kutu. Itu bukan orang soleh yang dikutuk iblis, tuyul. Ayo. Baru- Enggak, saudaraku. baru bisa edukasi orang. Kami ini kan Ilmumu cetek, ilmumu. kami ini kan sasaran pemurtadan. Sebagai calon yang mau dimurtadkan, kami bertanya kan sah-sah saja. Kalau kami ingin menjadi Kristen, tolong syarat ini Anda jawab. Masa kami disuruh menyembah kepada makhluk yang dikutuk? Nah, sekarang Yesus yang kalian sembah ini Allah yang adalah makhluk benar, yang dikutuk menyembah oleh Allah yang Tuhan benar, katanya. bodoh. Sekarang Kami nggak pernah pertanyaannya, ngomong gitu. tolong Orang- tunjukkan dalilnya Tuhan mengutuk orang soleh, orang benar. Mana dalilnya? Kami bilang menyembah Allah yang benar. Jangan kau menyembah orang yang di dalam kubur. Lah, Paham gak kau? kamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur kok. Iya, yang Aneh udah saudara bangkit. ini. Kalau ya orang yang masih dalam kubur jangan kau sembah. Yang keluar dari kubur yang itu bangkit siapa? dari dalam kubur baru kau sembah. Berarti Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur, betul? Iya benar. Makasih Benar banyak. itu. Betul sekali. Saudara-saudara, hari ini kita menyaksikan ada pengakuan dari saudara kita Kristen, mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo yang di bawah. Yang bangkit. Makhluk yang keluar Yang dari bangkit. kubur ini Tuhan atau iblis? Iya, Yang di keluar. bawah. Saya bertanya yang di bawah, Anda diam dulu. Tuhan. Yang keluar dari kubur itu iblis atau Tuhan? Ayo yang di bawah.
Tuhan lah yang bisa bangkit. Tuhan keluar dari kubur. Agama apa sebenarnya keluar. kalian punya agama ini? Kenapa bukan Tuhanmu agama. itu nggak keluar Kami dari pengikut mall, Kristus. nggak keluar dari Kami apartemen, bukan agama. nggak keluar dari Agama nggak hotel bisa aja. Kenapa menyelamatkan. harus dari kubur, weh? Cuma agama tidak Saudaraku, menyelamatkan. coba sadarlah, sadar. Kami pengikut Kristus. Masa Kami yang bukan keluar dari agama. kubur itu Tuhan? Agama buatan manusia. Allahu Akbar. Kembali kepada tema. Tolong tunjukkan dalil pencipta langit dan bumi yang maha suci mengutuk Yesus. Di mana dalilnya? Kau karang-karang itu. Kamu mau mengarang? Ya udah karanglah. Iya, ngarang-ngarang doang pertanyaanmu tuh. Enggak jelas pertanyaan. Pertanyaan orang bodoh Kristus kau. telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, siapa yang mengutuknya? Tuhan. Mana dalilnya? Apa jadi hijau ya? Layar kalian jadi hijau nggak? Kau aja, karena kau orang aneh. Layar HP saya kok jadi hijau? Ini gara-gara makhluk keluar dari kubur ini. Kolor hijau yang masuk ini keluar. Layar HP jadi hijau. Bangke. Yang keluar dari kubur bangke. Ah, kamu ini pandai-pandaian. Jangan kayak gitu lah, nggak bagus. Masih mending lah yang keluar dari kubur daripada yang tinggal di dalam kubur kayak kau. Iya kan, setiap Kau manusia percaya tinggal kebangkitan dalam dari mana kubur. kalau bukan dari orang yang bangkit manusia ini? Tapi Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis, kata Yesus. Masolang generasi. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Baca Yesaya 14. Iblis keluar dari kubur. Nanti dia ditangkap, masukin ke neraka. Nanti ditangkap. Serius bang, nanti dia ditangkap. Nanti dia ditangkap. Masa Tuhanmu ditangkap dimasukkan ke neraka? Aduh parah ini Si saudara iblis. saya ini. Iya kan yang keluar dari kubur iblis menurut Yesus. Makanya dijadikan Yesus sebagai tanda angkatan jahat. Tanda angkatan jahat Kau cuma baca Alkitab keluar yang benar dari lah, kubur. biar kau masuk gereja aja. Kalau kau mau belajar Kristen masuk cari di pendeta lah, belajar di pendeta. Enggak, semua baca sirat 56 semua. As-Syariat 56. Allahu Akbar, Masya Allah. Enggak semua. Siapa yang jangan kau mengutuk berdebat dengan orang Yesus? awam semua. Kita diskusi pakai waktu semua. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaan. Siapa yang mengutuk Yesus? Mana dalilnya yang mengutuk Yesus? Nah, justru Galatia itu yang saya 3 ayat bertanya. Mana 13 dalilnya? Kok katakan- kamu pula? Ya, Hei. Galatia 3 ayat 13 mengatakan dia terkutuk supaya kami diselamatkan. Nah, Ayat 14-nya jawabannya itu semua. siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Lah, itu dilimpahkan tertulis semua dia kutuk mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuk? Memang dia harus tanggung kutuk itu. Dan Iya, dosa siapa itu. yang mengutuknya? Ya, Kan harus siapa ada yang mengutuk. Makanya diskusi Harus jangan ada pakai yang cuma dua. mengutuk. Hei, Ya, saudaraku. inilah diskusi sudah abad Saudaraku, 41 harus Mas ada Rudi. yang mengutuk. Ketika Ya, tidak ada Yesus mengutuk, diajarkan yang tanggung, tahu nggak terkutuk, bahasanya? mati Makanya dalam semua keadaan kalau sekolah jangan kutuk. suka polos. Siapa Tahu yang bahasanya mengutuknya? Enggak, bahasanya perintah dikutuk atau dia menanggung kutuk. Beda itu. Menanggung kutuk. Ya. Menanggung kutuk. Menanggung Dan dosa. dia mati, dengar. Dia mati dengan jalan kutuk. Ya, supaya kami diselamatkan. Sebab Ayat ada 14-nya. tertulis. Ya, Sebab ayat ada 14-nya tertulis. baca. Ya, Galatia Sebab 3 ada ayat tertulis. 14-nya, itu jawabannya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Makanya kalau diskusi cuma jangan pakai cuma dua umat umi. Mulai Kata memuja. terkutuk di situ dengan mengutuk beda.
Dia Sebab terkutuk. ada tertulis, Ya. terkutuklah orang yang Ya, dia digantung. terkutuk. Siapa yang digantung? Digantung di kayu salib. Setiap Ya, pada siapa waktu itu? setiap Siapa itu yang digantung? Digantung di tiap salib orang terkutuk orang berdosa. Ya, siapa itu? Siapa Kan itu kau yang katakan digantung? tadi dia tidak berdosa, tapi dia Yang menanggung digantung dosa itu siapa? Yang digantung siapa? Ya Yesus, faktanya kan Yesus yang Nah, digantung. Yesus yang digantung. Yang terkutuk siapa? Dia menanggung kutuk. Yang terkutuk siapa? Ya, makanya Ya. ayat 14 yang saya bacakan kau. Yang terkutuk Supaya di siapa? dalamnya- Yang digantung Diam Yesus. dulu, Yang saya terkutuk baca siapa? 14-nya. Saya nggak ada kabar dari tadi sampai sekarang. Kalau nggak ada kabar saya Yesus mau ke yang rumahnya digantung. Yang terkutuk Ya, siapa? makanya jawabannya ayat 14. Saya bacakan kau umat Umi. Yesus yang Enggak, saya digantung. bacakan Yang umat terkutuk Umi. siapa? Ya, saya bacanya jawabannya ayat 14. Tidak sama Al-Quran. Ayat 1 Yesus dengan yang ayat lain. Tidak ada digantung. Yang konteksnya. terkutuk siapa? Ya diam ayat 14 jawabannya. Silakan baca. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kami dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Iya, kamu sudah benar. Kamu sudah jadi benar. Kamu sudah orang yang diselamatkan. Yesus yang terkutuk, kalian yang selamat. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Nangis. Siapa? Tahu enggak siapa yang mengutuk? Ya. Orang-orang Romawi waktu itu kan orang Yahudi Siapa? Israel. Siapa? Waktu itu mengatakan Siapa yang mengejek-mengejek. mengutuk? Siapa yang Enggak, mengutuk? diejek-ejek dia. Siapa yang Yesaya- mengutuk? Ya, nubuatan Yesaya 53 ayat 37. Mama Saya lari bacakan pula ke nubuatannya. situ. Pret. Nah ini jawabannya. Bukan prank, kau yang prank. Kau tidak tahu Alkitab. Kau tidak tahu Alkitab, kau cuma framing. Kemana-mana. Padahal kau cuma Yesus asumsi, difitnah framing. terkutuk. Makanya Sekarang Tuhan yang difitnah lagi mengutuk Yesus. Iman Islam Kalian ada ini 6 kenapa, sekarang kawan? semua. Kenapa Iman kalian Islam. ini? Enggak, saya Yesus, tanya. kalian Sekarang fitnah iman Islam terkutuk. sama ada Sekarang enam. kamu fitnah Enggak, lagi kayak Tuhan. enam. Iman Islam Mengutuk apa? Yesus. Ada 6 sekarang. Hanya iman Islam. gara-gara Tahun mengatakan 2026. ada nubuatan Yesaya 53. Enggak, Hanya fitnah iman rupanya Islam yang kalian sekarang. bisa ajarkan. Hanya fitnah, hanya cocokologi. Hanya fitnah yang Anda bisa kasih. Ketika ditanya Ya. mana dalilnya Tuhan mengutuk Yesus, hanya asumsi gitu. Asumsi doang. Opini doang. Ya memang tidak ada dalilnya Asumsi. Tuhan mengutuk Yesus. Iya, kalau Sampai begitu, mana dalilnya kalau begitu kau? kenapa dia terkutuk? Yang dalilnya Allah itu ada di neraka. Itu dalilnya ada buku yang 471. Jelas-jelas Bahwa Tuhanmu menyembah sudah Allah yang di terkutuk, neraka. masih Kenapa juga dia bisa nuduh berwujud orang bagi yang jadi punya sohir? Tuhan Karena di dia ada di neraka. neraka. Aduh, Al-Tahar parah. 5:7 kata. Selesaikan dulu agamamu ini. Karena kamu terciduk menyembah makhluk yang dikutuk. Sekarang yang jadi permasalahan yang mengutuknya siapa? Kasihan kali Yesus. Kalian fitnah. Siapa yang mengutuknya? Alasan kalian sebenarnya yang dikutuk itu kami. Yang mengutuk kalian siapa? Tuhan. Nah sekarang kalian dikutuk Tuhan karena kalian jahat. Wajar. Terus kalian mengatakan, kami tidak dikutuk Tuhan lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mengambil kutuk itu. Berarti menurut Anda Yesus ini dikutuk Tuhan gitu? Iya. Mana dalilnya Tuhan boleh mengutuk orang benar? Iya. Demi menyelamatkan orang jahat kayak kalian ini. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat kalian seperti kalian ini. Dalilnya di mana? Kan sejatinya yang dikutuk Kristen. Karena Kristen orang jahat. Tuhan mengutuk Kristen. Karena jahat Kristen ini. Tetapi Yesus datang nih sebagai pahlawan. Pasang badan. Tuhan, jangan kikodong kutu i Kristen. Saya mau kita kutu. Biar mi kutukan itu ke saya. Jangan ke Kristen kodong. Biarkan mi mereka bebas. Saya mau kita kutu Tuhan. Biarkanlah Kristen itu merdeka. Biarkan aku yang dikutuk. Itu kan mau lo. Itu kan mimpi lo. Mimpi Kristen. Sekarang saya minta dalil pembenaran mimpi itu. Di mana Tuhan rela mengutuk orang benar demi menyelamatkan Kristen. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan penjahat? Mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan membunuh orang suci, mengutuk orang suci demi menyelamatkan orang-orang laknat? Mana dalilnya? Ada dalil.
hanya opini, hanya cocokologi, hanya dogma, hanya doktrin. Itu yang kalian andalkan bisa menyelamatkan mimpi-mimpi kayak gitu. Hah? Bisa rupanya orang selamat hanya karena asumsi, halusinasi, dogma, doktrin, bisa orang selamat. Ya Allah ya Karim, segitu parahnya kalian ini. Jangan-jangan yang mati di atas salib dikutuk itu bukan Yesus. Curiganya aku itu ke situ. Orang itu memang dikutuk. Wajar dia dikutuk karena dia pelaku dosa. Tapi masa itu Yesus? Adakah dalil Tuhan boleh mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak kemudian dalil Tuhan mengutuk iblis? Ada. Ada nggak dalil Tuhan mengutuk orang yang bersalah? Ada. Ada nggak dalil Tuhan mengutuk pengkhianat? Ada. Ada nggak dalil Tuhan mengutuk orang yang menerima suap? Ada. Terus ada nggak dalil Tuhan mengutuk orang yang benar? Ada nggak? Tidak ada. Berarti yang disalib ini siapa sebenarnya? Hah? Siapa ini yang disalib? Masa orang benar dikutuk Tuhan? Jadi begini Bang Bima. Nah ya jadi begini gimana? Sebenarnya arti kutukan di situ tuh artinya Yesus mengambil tanggung jawab yang dimana Kata itu tuduhan dari siapa itu Bang? Yesus mengambil tanggung jawab. Ya memang sudah ditulis memang dari Kejadian Lama. Di mana itu tertulis di kitabnya Yahudi? Hah? Di mana abangku? Kok bisa kalian betah mengutuk Yesus, memfitnah Yesus tanpa dalil, hanya dengan modal? Itu kan sudah dinubuatkan. Sedangkan orang Yahudi berkongkok-kongkok menciptakan sebuah keadaan di mana orang suci ingin mereka bunuh, itu karena dengki doang. Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Hanya karena modal dengki. Mereka membuat kesaksian palsu, mereka membuat tipu muslihat untuk menggenapi nubuatan. Tidak. Untuk supaya Yesus mati agar bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Kristen jadi kelabakan. Ketika ditanya dasarnya, Kristen tidak bisa. Karena Kristen tidak memiliki pijakan selain asumsi doang. Cocokologi doang. Oh itu sudah dinubuatkan. Kata siapa? Kata gereja. Lah kata imam kepala. Apakah Yesus sudah dinubuatkan untuk mati karena dosa-dosa? Enggak. Mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala, dan seluruh kemudian mahkamah agama berkumpul dan menyatakan sikap bahwa mereka harus merdeka dari penjajahan Roma. Maka Imam Kayafas, imam kepala, bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel ini terbebas dari tekanan Romawi. Itu alasannya kenapa Yesus dibunuh. Bukan karena dosa, karena buat entah apa-apanya. Dari mana ilmunya? Dosa. Itu sudah digenapi dia itu. Digenapi lagi. Sudah tertulis. Apalah orang-orang ini. Tolong tunjukkan kepada saya. Di mana orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi sepakat membunuh Yesus untuk menggenapi Yesaya 53. Di mana dalilnya itu? Coba. Di mana dalilnya? Itu tidak pakai sepakat dan tidaknya itu faktanya saudaraku terjadi seperti itu Bang. Faktanya saudaraku, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang itu Yahudi, orang Farisi untuk membunuh Yesus itu memang sudah takdirnya begitu. Yesus sudah turun itu untuk begitu, memang harus mati. Kok ngarangmu ini sumbernya dari mana, karanganmu ini? Yohanes 1 ayat 29 jelas sudah penebus dosa. Karanganmu ini dari mana sumbernya, karangan Anda ini? Yohanes 1 ayat 29. Itu perkataan pengarang Yohanes. Saya minta dalil pembenaran dari Tuhan. Itu nabi itu. Nabi Yohanes itu. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Hei, kau baca Yohanes 24 nomor Yohanes 21 nomor 24. Kau baca itu. Itu bukan ucapan murid Yesus, itu buku Yohanes.
Baca itu. Buku Yohanes itu ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Pengarangnya tidak dikenal. Menerima pernyataan-pernyataan kesaksian-kesaksian dari orang yang juga tidak dikenal. Baca Yohanes 21 Dunia nomor 24. mengakui Yohanes. Dunia mata Masa musuh. Bang Juma klaim tidak benar? Penulisnya Dunia loh. yang berkata, penulisnya sendiri yang berkata, aku bukan Yohanes. Penulisnya yang berkata, bukan saya. Penulisnya yang berkata, dia bukan anak Zebedeus, anak murid Yesus, bukan. Paham itu? Jadi jangan Anda melebeli iman Anda murid-murid Yesus, bukan. Buku Yohanes tidak ditulis oleh murid Yesus. Jadi saudaraku, kembali kepada tema kita. Ini Bang Zuma nih. Yohanes 21 nomor 24, saya sudah kasih dalil. Tidak seperti Anda ngarang, Yesus dikutuk Tuhan. Anda ngarang, nggak ada dalil. Saya ada dalil. Itu Yohanes 1:29 itu Bang, jelas. Apa? Jelas apa? Yohanes 1 nomor 29 itu Penebus dosa. Yesus disetarakan binatang, itu ucapan siapa? Ucapan Bang Zuma itu. Ya Ucapan itulah siapa? kutu itu. Ucapan Bang siapa? Yesus disetarakan binatang itu ucapan Nabi siapa? Yohanes. Nabi Yohanes. Tolong tunjukkan kepada saya kalau buku Yohanes itu adalah tulisan Yohanes. Itu tertulis di mana? Roh Kudus. Nenekmu kiper, pandai-pandaian, serba tipu kan? Serba tipu. Memang nabinya Jadi kalau sudah Bang kayak gitu, Juma, itu kalau sudah bisa kayak tahu gitu, dari Roh Kudus juga toh? Emang nabinya, tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Yohanes. Penulis Yohanes, mana dalilnya? Mana? Kan Yesus sudah bilang akan Kok lah Yesus Roh Kudus pula. sebagai Ini penulis. Nih, kubacakan ya, kubacakan. pengingat. Saya bacakan samamu. Yohanes itu adalah buku yang ditulis oleh bukan murid Yesus. Nih, kubacakan samamu ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tuh, yang murid Yesus yang menurut Bible, murid Yesus pengajar Injil itu cuman Filipus, bukan Yohanes. Yohanes 21 nomor 24 itu bukan penulis, Yohanes itu bukan murid Yesus, itu buktinya. Dialah murid. Andaikan penulis Yohanes itu adalah Yohanes, maka dia akan menarasikan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau penulisnya adalah murid Yesus. Tapi karena narasi penulis, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis Yohanes bukan murid Yesus, hanya menerima kesaksian dari murid Yesus. Selesai. Kembali kepada tema. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk orang benar. Jangan Yesus deh, kalian akan sulit. Orang benar dikutuk Tuhan itu di mana dalilnya? Itu kami nggak tahu. Ya nggak ada, udah selesai. Saudara-saudaraku sekalian, Jadi begini baik yang Bang. muslim maupun yang non muslim, kita udah sampai pada puncak. Saudara-saudara kita Kristen sudah mengakui tidak ada dalil Tuhan mengutuk orang benar. Yesus itu adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, bukan melalui kutuk ya. Sekarang kalau sudah tak ada lagi, Kalau Yesus ada. nah, di mana coba? Di Yesus mana ada, dalilnya? Bang. Di mana dalilnya? Yohanes 1:29. Itu bukan Tuhan. Saya kan bertanya, di mana Tuhan mengutuk orang benar? Itu kan fitnah. Yesus disetarakan binatang itu fitnah. Yesus itu manusia mulia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Anda tahu Nabi Kristus? Yohanes itu, Bang. Kristus itu Anda tahu? Kristus itu adalah manusia mulia yang diurapi Tuhan. Anda mengatakan dia binatang. Hah? Anda memfitnah hanya gara-gara karangan penulis buku yang tidak Anda tahu siapa penulisnya. Anda mengatakan Yesus itu setara, inilah domba, anak domba Allah. Hah? Itu fitnah. Jangan sampai ke situ.
Kita sampai aja di sini bahwasanya tidak ada dalil Tuhan mengutuk Yesus orang benar. Itu nggak ada dalilnya. Oke. Siapa penulis Al-Quran yang udah murtad? Jadi saudara sekarang tinggal merenung nih, tinggal merenungkan kemana kalian mau pergi ketika ternyata tidak ada Tuhan mengutuk Yesus. Kenapa ada pengajaran dari Barat yang justru menjual kutukan ini sebagai simbol keselamatan? Ternyata dalilnya nggak ada. Oke? Kan Bang Zuma kan nanya. Saya kembalikan kepada siapa yang forum mengutuk ini Yesus? untuk melanjutkan. Ya nggak ada dalil Tuhan mengutuk Yesus, itu nggak ada. Ya kan Bang Zuma kan nanyanya gitu, ya kan? Iya. Ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Yesus? Itu semuanya itu begini Bang cerita. Jadi Gimana? itu cuman sebuah apa ya? Sebuah apa? Perumpamaan. Lelucon. Hah? Perumpamaan itu. Jadi Ya Allah, perumpamaan Tuhan. Yesus diperumpamakan sebagai orang yang dikutuk. arti kutuk di situ artinya Tuhan mengambil tanggung jawab yang paling hina, yaitu mati di kayu salib. Lah iya. Makanya saya katakan, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk dirinya? Di mana dalilnya? Itu perumpamaan, Bang, bukan mengutuk. Perumpamaan. Udahlah, udah. Saya serahkan kepada guru saya, Bang Goto. Silakan dilanjut. Saya mau sarapan dulu. Nah, aku merinding nih. Sampai meriang saya mendengarkan jawaban-jawaban saudara-saudara saya. Silakan, Bang Goto dan yang lain. Iya, lanjut. Saya sementara makan juga ya. Silakan, apa yang mau ditanyakan Bang Andre? Silakan. Nah, jadi arti kutuk di situ tadi itu. Ya, masalahnya jawaban dari tadi malam ini Pak, pertanyaan dari tadi malam sudah selesai ini, udah dijawab gitu loh. Silakan Bang Andre. Nah, kan ditanya dalilnya memang nggak ada. Tapi memang itu arti kutuk di situ bukan berarti dia dikutuk, artinya dia mengambil tanggung jawab yang paling hina. Begitu loh. Iya, begini Bang Andre. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dengan baik ya, yang benar dan benar, ketika kita memaknai ya frasa-frasa dalam satu kalimat, itu kita mesti ada final konklusi atau jawaban akhir dari frasa itu, kan begitu. Apakah frasa itu bermakna leksikel atau denotasi atau konotasi, kan begitu Bang Andre. Ketika kita membaca Galatia 3:13, Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, di situ ada penyampaian kenapa Yesus menjadi kutuk, ya. Ada kata keterangannya Bang di belakangnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, kan begitu. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib? Nah, kita harus lakukan studi dalam, kita menjangkau lagi narasi itu lebih dalam lagi. Nah, tentu saya berkali-kali katakan begini, dalam dunia akademisi Bang, semua disiplin ilmu itu Bang, dia seperti mata rantai. Sejarah tidak bisa melupakan budaya tidak bisa melupakan sosial tidak bisa melupakan antropologi dan yang lain, kan begitu. Ketika kita menggali dari sejarah, ternyata dikatakan Paulus sebab ada tertulis di beberapa narasi dalam Perjanjian Lama. Contoh Ulangan 21 ayat 23, kan begitu. Orang yang terkutuk itu mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam-malaman karena akan menajiskan tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ditanya siapa yang mengutuk Yesus, kan begitu. Karena dalam narasi Galatia 3:13 itu menuju kepada Kristus, kan begitu. Apakah Kristus dimaksudkan orang yang menajiskan tanah Israel? Bagaimana kita melihat dari budaya? Setelah kita mengkaji dari sejarah, kita mengkaji dari budaya. Menurut budaya Yahudi, ya, seorang yang benar itu tidak boleh dikatakan terkutuk, apalagi sampai tergantung di tiang kayu. Nah, yang namanya kalau Roma dikatakan disalib, kan begitu. Nah, kalau dengan demikian, kalau Yesus bukanlah orang yang bersalah, bukanlah orang yang berdosa, apakah mungkin dia yang tergantung di atas? Kan begitu. Sekarang kalau
ada orang benar tergantung di kayu salib, itu ajaran siapa? Kita gali lagi dari sejarah, kita gali dari budaya. Kan begitu. Kalau kita melihat Yesus, kita harus melihat dari budaya Yahudi, Bang Andre. Jangan kita lihat dari budaya Roma, salah. Karena Yesus dengan Roma tidak ada kaitannya. Nah, yang masalah begini Bang Andre. Ketika Anda menuhankan seorang yang hidup dalam budaya Yahudi, yang beragama Yahudi, lalu kitab Anda dibuat dalam bahasa Yunani, teks original, kodeks tertuanya dari bahasa Yunani. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus dengan Yunani satu budaya? Kan tidak. Nah, sementara Anda mempertahankan satu narasi yang berasal dari satu kitab buatan Yunani. Karena memang bahasa pertamanya bahasa Yunani, sementara Yesus bukan orang Yunani. Nah, itu dalam disiplin ilmu ini tidak nyambung, Bang. Apa yang menyambungkan ini? Nah, tentu ada istilah new knowledge atau ilmu baru. Nah, ketika seorang menggunakan budaya lain, mengasimilasi budaya lain untuk mengcreate new knowledge atau menciptakan ilmu baru. Itu kalau dalam dunia kognisi atau ilmu kognisi, Bang Andre. Nah, sekarang ketika budaya Yahudi mengatakan bahwa bukan orang yang tidak bersalah yang tergantung, tapi orang yang bersalah. Abang baca Ulangan 27-25 yang sering kita bahas kan? Begitu. Jadi mayatnya itu tidak bisa dibiarkan semalam-malaman karena akan menajiskan tanah Israel. Apakah Yesus seperti itu? Bisa. Dalam